Halo UC People, saya Ayu, dosen Fashion Design and Business Universitas Ciputra. Senang sekali pada kesempatan ini saya ditemani oleh 4 narasumber yang akan berbagi mengenai bagaimana cara menghadapi mahasiswa atau memahami mahasiswa. 4 narasumber ini tentu punya segudang pengalaman ya dalam menghadapi mahasiswa. Ada Bu Lisa dan Bu Sheni dari Visual Communication Design, ada Bu Monica dari Ilmu Komunikasi, dan juga ada Pak Eko dari Accounting. Without further delay, let's talk with them. Oke, pertanyaan pertama untuk Bu Lisa. Bu, bisakah dijelaskan ke kami apa sih yang harus kita lakukan untuk memahami mahasiswa kita? Ya, untuk memahami mahasiswa kita harus ingat bahwa setiap mahasiswa pasti memiliki motivasi untuk belajar. Nah, motivasi ini yang harus kita pelajari. Motivasi ini seperti apa sih? Nah, motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Nah, motivasi itu dimulai dari perasaan untuk mau dan tidak melakukan sesuatu perbuatan. Jadi, apakah mahasiswa itu mau dengan serius untuk belajar atau tidak, itu tergantung dari motivasinya. Begitu, Bu Ayu. Betul sekali ya tadi yang disampaikan oleh Bu Lisa. Jadi sebagai pendidik kita harus memahami motivasi belajar mahasiswa. Nah, kita lanjut ke Bu Sheni. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut mengenai motivasi belajar itu seperti apa. Silakan Bu Sheni. Bu Ayu, jadi dalam motivasi belajar itu sebenarnya ada 2 jenis motivasi ya. Yang pertama motivasi intrinsik, yang kedua ekstrinsik. Mungkin saya jelaskan dulu tentang yang motivasi intrinsik atau yang motivasi dari dalam diri. Jadi itu bisa terjadi kalau memang mahasiswanya itu suka dengan topiknya, dia masuk jurusan yang tepat, terus memilih mata kuliah yang memang dia punya passion, tentunya dia dengan sendirinya akan semangat untuk belajar. Bahkan sebelum kita kasih materi, dia akan cari tahu sendiri tentang materi itu. Jadi itu mungkin yang harus kita perhatikan kalau di start awal perkuliahan, kita mesti petakan dulu dari satu kelas itu berapa banyak yang sudah punya motivasi seperti itu, yang memang anaknya semangat, passionate, dan beberapa banyak yang ya tidak terlalu passionate gitu lah ya, mungkin mereka memang tidak berminat dengan mata kuliah yang kita ajarkan, mungkin mereka berminat mata kuliah yang lain. Itu kita pasti petakan dulu. Cara petakannya mungkin bisa dengan kuis di awal perkuliahan, atau tanya jawab, atau observasi dari mentoring. Kita kan pasti bisa melihat mana yang memang punya dan mana yang enggak. Nah, kalau anak-anak yang punya motivasi itu seharusnya akan jauh lebih mudah kita kasih pengarahan dan kita arahkan untuk maju. Tapi untuk yang tidak punya motivasi intrinsik itu kita harus mendorong dari motivasi ekstrinsik, misalnya dengan kasih target-target jelas tiap perkuliahan, tiap pertemuan. Mungkin untuk yang ekstrinsik bisa dijelaskan oleh rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Yuk. Wah, ternyata motivasi intrinsik itu sangat berperan penting ya untuk motivasi belajar mahasiswa didik kita. Nah, tapi juga butuh dorongan ekstrinsik juga begitu ya, seperti yang dikatakan oleh Bu Sheni tadi. Mungkin selanjutnya tentang motivasi intrinsik kita bisa tanya ekstrinsik, kita bisa tanya-tanya ke Bu Monica. Bu Monica, the time is yours. Terima kasih. Jadi untuk motivasi ekstrinsik seperti tadi sudah sempat dijelaskan Bu Sheni sekilas gitu ya, bahwa motivasi ekstrinsik ini adalah segala sesuatu yang di luar faktor pembelajaran itu sendiri. Entahkah itu mau dapat ujian, mungkin ada juga beberapa mahasiswa itu yang kepenginnya mendapatkan nilai gitu ya, atau mendapatkan ijazah, bahkan hanya sebatas itu motivasi-motivasi ekstrinsik. Nah, kita bisa mendorong mahasiswa memang dari motivasi-motivasi ekstrinsik juga gitu ya. Jadi harus dipergunakan secara bijak. Biasanya nanti kita akan bisa melihat gitu ya, memahami mahasiswa-mahasiswa yang motivasi ekstrinsiknya lebih tinggi daripada motivasi intrinsik, itu cenderung kalau ada pertanyaan di kelas misalnya, menunggu dulu ada tambahan nilai nggak tuh dari pertanyaan itu, atau mengerjakan tugas, dinilai atau enggak sih tugasnya. Nah, motivasi-motivasi seperti inilah yang kita harus secara bijak mengelola sebagai dosen. Mungkin kita dapat memberikan kejelasan-kejelasan rubrik di awal gitu ya. Kemudian kita juga dapat mendorong mereka bahwa pembelajaran itu bukan hanya sekedar masalah nilai atau yang tercetak di ijazah, tapi bagaimana seseorang bisa mengembangkan dirinya sendiri. Begitu Bu Ayu. Terima kasih Bu Monica, lengkap sekali penjelasannya. Ya, memang sebagai pendidik kita harus memahami ya dorongan motivasi mahasiswa ini dalam belajar, dan juga kita harus bisa mengakomodir hal ini.
Nah, sebagai penutup sesi kita, mungkin boleh Pak Eko memberikan masukan hal-hal yang mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa tersebut. Silakan Pak Eko. Terima kasih. Jadi memang ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi motivasi mahasiswa ya. Yang pertama itu adalah cita-cita yang dimiliki mahasiswa itu sendiri. Artinya gini, kalau mahasiswa itu punya cita-cita yang kuat, kalau misalnya saya pengen jadi akuntan gitu ya. Nah, itu akan menjadi faktor yang bisa memotivasi mahasiswa tersebut gitu. Karena dia sendiri sudah punya cita-cita gitu ya. Nah, yang kedua adalah kemampuan kognitifnya, kemampuan mereka untuk bisa memahami, menganalisa gitu ya. Misalnya ada mahasiswa yang jago di dalam berhitung misalnya. Itu mungkin untuk mata kuliah eksakta mereka akan lebih senang gitu, akan lebih termotivasi untuk bisa berkuliah dengan baik. Yang ketiga adalah kondisi mahasiswa itu sendiri. Kondisi ini bicara kondisi fisik misalnya. Kalau mahasiswanya suka begadang ya nanti ketika belajar pasti juga akan sulit gitu ya. Termasuk juga misalnya kondisi psikologisnya. Apakah mahasiswa ini orangnya emosian apa enggak, mood apa enggak. Nah, itu juga bisa mempengaruhi motivasinya mahasiswa. Terakhir adalah kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini ada beberapa. Yang pertama misalnya lingkungan keluarga. Apakah di keluarga itu mahasiswa ini didorong nggak untuk dia berprestasi dalam belajarnya gitu ya. Kemudian juga lingkungan di dalam kampus misalnya. Apakah kampus itu punya lingkungan yang kondusif supaya mahasiswa itu bisa belajar dengan baik. Misalnya dari sisi fasilitas, mungkin dari sisi kurikulumnya, proses belajar mengajar, bahkan sampai dosennya gitu ya, itu punya faktor yang besar juga bisa mempengaruhi motivasi mahasiswa. Nah, yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Di mana nih masyarakatnya itu mendorong untuk mahasiswa ini bisa belajar dengan baik apa tidak gitu. Nah, tentu saja faktor-faktor ini tidak bisa langsung kelihatan dalam sekali ketemu mahasiswa ya. Mungkin butuh waktu berkali-kali dalam sesi mentoring misalnya, baik dengan dosen bimbing akademik ataupun dengan mahasiswa mentornya. Nah, dari situ nanti kita akan bisa memahami, ngerti motivasi ekstrinsiknya apa aja, kemudian faktor-faktornya apa aja. Nanti dari sesi mentoring itu biasanya kita akan dapatkan gambaran yang lebih jelas. Begitu Bu Ayu penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, demikian obrolan kita kali ini. Terima kasih untuk narasumber kita, Bu Lisa, Bu Sheni, Bu Monika, dan juga Pak Eko. Terima kasih untuk berbagi ilmu dan pengalamannya. Semoga apa yang disampaikan kali ini bermanfaat. Terima kasih juga untuk para viewers yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like. Thanks for watching and see you again in the next video.